Selamat pagi, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali menghadap hadirat Tuhan, sungguh hanya karena kasih setia Tuhan buat setiap kita. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera turun atas kita semuanya. Amin. Allah adalah Sang Pencipta, dan kita adalah ciptaannya. Sebagai ciptaan, kita sangat bergantung pada Sang Pencipta. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sungguh ada di dalam kuasa tangannya. Tetapi Mazmur Daud berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Allah yang memerintah semesta alam itu sangat mengasihi kita. Dia menebus, melindungi, mendengar doa kita, dan bahkan memimpin jalan hidup kita. Dengan kesadaran itulah mari kita dengan penuh syukur dan hormat kita mengagungkan namanya. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan karena Dia penebus
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hari demi hari yang boleh kami lewati sepanjang minggu ini. Kami hanya mengingat atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang boleh menilik hati kami, melayakkan hati kami untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Siapakah kami ya Tuhan kalau Engkau begitu mengasihi kami dan mengizinkan kami datang untuk menghampiri hadirat Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan dan layakkan. Sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini Tuhan, ketika mulut kami memuji Tuhan, ketika telinga dan hati kami mendengar firman Tuhan, kami boleh hanya tertuju kepada Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Titus 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sebagai umat Allah yang telah ditebus, kita mempunyai pengharapan. Dengan keyakinan atas pengharapan itu, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Itu akhirnya kita sudah memasuki setengah tahun di tahun 2021 ini. Pandemi juga sudah kita lewati dan kita hidupi selama 1,5 tahun kira-kira. Yang pasti membawa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat lagi berbakti secara fisik ke gereja. Tidak bisa turut dalam pelayanan dan mengikuti kegiatan di gereja. Anak-anak tidak dapat bersekolah. Pekerjaan kita mungkin terganggu. Atau bahkan ada di antara kita yang Tuhan izinkan untuk mengalami sakit tersebut. Kadang kita merasa lesu, kesulitan menghimpit, kejenuhan datang. Mungkin hal ini dapat menimbulkan berkurangnya kepedulian kita pada sesama kita yang membutuhkan. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk boleh terus mengobarkan jiwa dan semangat kita dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Hanya dengan datang pada Tuhan, bersandar pada firman-Nya, berdoa dan memohon Roh Kudus yang senantiasa menguasai kita. Bangkitkan jiwaku.
padamu Tuhanku, ku bersandar pada firman-Mu. Dengarlah doaku yang hina dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu dalam hatiku, bakarlah celah dan dosaku. Biarlah pekerjaan-Mu jadi, oh bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkanlah aku ya Tuhan, agar ku sukacita dalam-Mu. Beriku kekuatan dan kemenangan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Ajarlah ku pergi mencari jiwa yang tersesat dan hilang, dan pimpin mereka pada Tuhan, bangkitkan jiwaku yang lesu. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Oh Tuhan, bangkitkan jiwaku. Datanglah Roh Kudus, kuasai daku, dan bangkitkan jiwaku yang lesu. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama kita menjadi orang Kristen. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya yakin kita semua menginginkan pengakuan dari Tuhan bahwa kita adalah hamba-Nya yang setia. Tapi ada hal yang menjadi ketakutan saya secara pribadi. Apakah semua hal yang baik yang saya kerjakan atau ketika saya melayani Tuhan, sungguh saya boleh kerjakan berdasarkan kasih saya kepada Tuhan yang mula-mula ketika saya mengikut Yesus? Apakah pelayanan saya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, atau jangan-jangan hanya untuk kepentingan pribadi saya sendiri? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mau dibentuk oleh Sang Penjunan, senantiasa bersandar dan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, laksanakan.
saksikan di hadirat-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan, jadikanlah pegang hidupku agar tahan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Hiduplah Yesus di hatiku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Esther Gunawan Sulistyo. Kami persilahkan. Salam sehat, salam sejahtera buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Tuhan tenangkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan boleh menyentuh hati kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menggerakkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang merasa tidak layak, biarlah Tuhan memberkati agar apa yang boleh dipersiapkan ini sungguh-sungguh boleh memberkati setiap jemaat-Mu. Biar Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia komputer, kita mengenal satu istilah yakni reset. Nah, saudara-saudara, secara sederhana, maksud dari kata reset ini adalah menghapus, memulihkan komputer kita dan mengembalikannya kepada status ataupun kondisi saat pertama kali kita membeli komputer kita. Karena itu saudara, reset seringkali disebut dengan factory reset, di mana aplikasi dan pengaturan komputer dihapus dan sistem diinstal ulang ke status pabrik atau status awal. Nah, saudara,
Saudara pernah mengalami komputer saudara-saudara diserang oleh virus dan kemudian terpaksa di-reset? Saya harap tidak pernah ya. Dan saudara berbicara tentang riset. Ada sebuah event internasional tahunan yang disebut dengan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum. Nah saudara, karena pandemi pada tahun ini, event internasional ini terpaksa digelar secara virtual pada 25 sampai 29 Januari 2021 yang lalu. Nah saudara, di dalam event itu, saudara, pendiri dan ketua dari World Economic Forum yang bernama Klaus Schwab, dia berasal dari Jerman, dia kemudian mengajukan bukunya saudara yang bertajuk The Great Reset. Nah saudara, buku ini diajukan sebagai satu proposal yang ia tawarkan saudara bagi para pelaku ekonomi dan pemimpin dunia di dalam upaya menangkal akibat jangka panjang daripada pandemi COVID-19 ini. Nah saudara, sederhananya saudara ya, Great Reset ini atau The Great Reset ini adalah satu upaya untuk memanfaatkan momen krisis COVID-19 ini saudara untuk menata dari awal, meriset, menata ulang masyarakat dunia saudara menjadi lebih baik. Dan saudara, yang dimaksud dengan lebih baik di sini di dalam 3 hal, yaitu lebih adil, lebih hijau saudara, lebih ramah lingkungan, dan lebih digital. Nah saudara, Klaus Schwab ini mengklaim jika The Great Reset ini menjadi kesepakatan bersama para pemimpin dunia dan pelaku ekonomi dunia, maka diharapkan akan berdampak, saudara, berdampak secara positif bagi seluruh kehidupan masyarakat secara global. Ya, baik itu industri, pemanfaatan teknologi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, saudara, menarik bukan? Ya, The Great Reset ini saudara kemudian dalam waktu singkat menjadi viral saudara di antara para pemimpin dunia dan pelaku bisnis pada waktu itu. Nah saudara, saya bukan pelaku bisnis tetapi saya mengetahuinya dari internet ya, dan juga dari anak saya saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang riset secara esensi saudara. Sebenarnya perilaku hidup kita, perilaku hidup saudara dan saya di masa pandemi ini, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar bahwa kita ini sebenarnya telah dan akan terus diriset saudara, ditata ulang. Nah saudara, saya ambil contoh dalam kondisi COVID yang sekarang ini semakin menggila lagi, pemerintah sedang mewacanakan PPKM Mikro. Saudara, mau tidak mau, saudara dan saya harus kembali lagi banyak berdiam diri, menahan diri untuk tidak keluar dan stay at home. Ya saudara, dalam dunia kesehatan ya, kita menyaksikan betapa kita sekarang semakin aware, semakin sadar akan kebersihan. Semakin sadar akan butuhnya vitamin saudara, semakin sadar bahwa kita membutuhkan vaksin. Para ibu sering sharing kepada saya, wah Bu, sekarang ini kita seperti cucu-cucu kita ya, seperti anak-anak kita dulu waktu masih bayi, masih pada kecil. Kita harus divaksin ya, dan setelah vaksin kemungkinan kita bisa sumer gitu ya, perlu minum obat supaya tidak panas. Ya, nah saudara, dulu kita tidak pakai masker, kemudian kita harus pakai 1 masker dan sekarang ada himbauan 2 masker. Ya, dulu kita malas cuci tangan tapi sekarang harus rajin cuci tangan. Dulu malas olahraga tetapi sekarang banyak sekali yang rajin goes dan sebagainya. Nah saudara, kehidupan kita itu diriset. Kebiasaan shopping, konsumtif dan lain sebagainya juga berubah. Ya, kita menahan diri untuk tidak nge-mall, kita menahan diri untuk berbelanja dan lebih mungkin menggunakan online shopping kalaupun kita membutuhkan sesuatu. Pelayanan gereja sangat berubah saudara ya.
Ada banyak penataan ulang yang mau tidak mau harus dilakukan. Ibadah online, komunitas online, pembesukan online, dan lain sebagainya. Saudara, hampir di semua aspek hidup kita, tanpa sadar sebenarnya kita telah mengalami apa yang disebut reset. Lalu saudara, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita sebagai individu ataupun sebagai gereja Tuhan? Saudara, pertanyaannya adalah, perlukah atau seberapa urgensikah saudara dan saya memikirkan untuk meriset spiritualitas kita? Saudara, mari kita berefleksi berdasarkan pesan Tuhan bagi sebuah gereja di abad pertama, yaitu gereja Efesus. Bagaimana Tuhan dengan keras dan tegas, saudara, mengingatkan gereja ini untuk mereka meriset akan spiritualitas mereka. Tadi kita sudah baca Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Satu pesan Tuhan kepada gereja di Efesus. Nah saudara, gereja Efesus sebenarnya adalah gereja yang nampak oke-oke saja. Gereja Efesus sebenarnya nampak perfecto saudara di hadapan manusia. Dewasa, matur, itulah gereja Efesus. Gereja yang terletak di sebuah kota besar, pusat bisnis yang makmur dan strategis. Tentu ini juga menjadi kota ataupun tempat yang strategis pula bagi pengajaran dan penyebaran Injil. Efesus juga mendapatkan privilege saudara, karena mereka memiliki cukup gembala-gembala yang baik. Ya, bahkan Paulus gembala yang begitu besar. Selama 3 tahun saudara, di tahun 53 sampai 55 Masehi. Rekor penggembalaan paling lama dibandingkan dengan gereja-gereja lain itu digembalakan oleh Paulus. Ya, Paulus tidak pernah menggembalakan gereja yang lain selama daripada gereja Efesus. Nah saudara, Kisah Rasul 19 mencatat bahwa selama 2 tahun saudara, Paulus mengajar di gereja ini secara intensif. Dengan seminar-seminar doktrin yang dalam di sebuah ruang kelas yang disebut Tiranus, yang tidak pernah dilakukan Paulus atas gereja yang lain. Nah saudara, penggembalaan ini kemudian dilanjutkan oleh Timotius dan juga oleh Rasul Yohanes di masa tuanya. Nah, minimalis saudara, kita lihat di sini ada 3 gembala yang hebat saudara, yang besar, yang pernah melayani gereja Efesus. Luar biasa bukan? Nah saudara, di dalam suratnya, surat Efesus ya, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus itu tidak nampak stres saudara. Pada waktu dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini atau gereja Efesus ini, Paulus tidak nampak stres. Dia tidak banyak komplain, dia tidak mengkritik dengan keras gereja Efesus dibandingkan saudara dengan gereja lain. Misalnya Korintus saudara. Korintus itu dikritik, diperingati dengan keras oleh Rasul Paulus, tetapi tidak demikian dengan Efesus. Dengan kata lain saudara, di sini nampak Efesus adalah gereja yang relatif dewasa secara iman, sehingga Paulus saudara menekankan lebih kepada pemberian makanan rohani yang lebih keras. Sebagai pertumbuhan rohani gereja di Efesus selayaknya saudara yang diberikan kepada gereja yang telah dewasa. Nah saudara, di dalam Wahyu yang tadi kita baca, Wahyu 2 ayat 1 sampai 3. Gereja Efesus pun digambarkan sebagai gereja yang dewasa. Dikatakan mereka tangguh di dalam iman, luar biasa di dalam pemahaman doktrin, dan di dalam menjaga kemurnian doktrin mereka. Ataupun kalau kita lihat etos pelayanan mereka juga sangat luar biasa. Nah, gereja di Efesus juga dipuji saudara, digambarkan sebagai gereja yang tangguh di dalam menderita, di dalam memikul salib demi Kristus. Terlebih gereja ini juga berada di pusat penyembahan berhala terbesar di dalam sejarah dunia saudara, di mana terdapat
kuil dewa Artemis yang sekarang saudara bahkan reruntuhannya itu pun masih ada dan diklaim sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Jadi tujuan wisata saudara. Nah, saudara kita lihat di sini betapa gereja Efesus adalah gereja yang nampak oke-oke saja. Nampak dewasa, nampak baik, nampak begitu matur. Namun saudara-saudara, ada satu masalah serius yang ternyata tengah berada di tengah-tengah gereja ini. Yang kemudian masalah ini begitu dicela oleh Tuhan. Mengapa saudara? Karena mereka telah kehilangan kasih mereka yang semula. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya mereka telah kehilangan kasih yang semula? Maksudnya adalah bahwa segala kebaikan yang nampak begitu luar biasa, begitu sempurna, sebenarnya tidak lagi dimotivasi oleh gairah kasih yang semula. Kasih kepada Kristus yang menggelora, yang menggebu-gebu ketika pertama kali mereka mendengar dan tersentuh akan Injil. Dan saudara, mereka kehilangan kasih yang semula, sehingga segala kebaikan yang nampak sempurna itu lebih dimotivasi oleh spiritualitas yang kering, saudara-saudara. Yang lebih mengandalkan intelektualitas ataupun kedalaman teologi, namun sebenarnya tidak lagi disertai ataupun diiringi dengan disiplin rohani yang intens dan serius. Nah saudara, segala pelayanan yang nampak luar biasa juga tidak lagi digerakkan oleh kasih, tidak lagi digerakkan oleh hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang mereka kerjakan terbatas sebagai suatu kewajiban ataupun suatu kerutinitasan. Rutin saja, sesuatu yang rutin saja, sesuatu yang bersifat kewajiban saja. Nah saudara, kondisi ini dipandang Tuhan sebagai sesuatu yang sangat-sangat serius. Sehingga saudara, segala kesempurnaan yang nampak di luar itu sebenarnya tidak sedap, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, satu waktu di dalam perjanjian lama, Israel pernah kehilangan kasih mereka yang semula. Bahkan sering saudara ya, sering ditegur. Nah, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Melalui Nabi Yeremia Tuhan mengingatkan demikian saudara. Beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, ketika cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Nah saudara, dari ayat-ayat ini saudara kita akan melihat betapa Tuhan itu rindu dikasihi. Dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang murni, yang tulus, kasih kita yang menggebu-gebu. Kasih yang selayaknya terjadi pada waktu kita pertama kali mendengarkan Injil dan kemudian jatuh cinta kepada Kristus. Nah saudara, Tuhan kemudian memperingatkan gereja Efesus, jika engkau tidak bertobat, dengan kata lain saudara, jika engkau tidak kembali meriset spiritualitas engkau, maka ada satu konsekuensi yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Ini adalah satu penghakiman yang serius saudara, yaitu bahwa kaki dian daripada gereja ini, kaki dian emas gereja ini akan diambil pada Tuhan, oleh Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Kaki dian emas adalah lambang kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan yang kemudian membuat gerejanya mampu menjalankan fungsinya sebagai terang. Sehingga ketika Tuhan berkata dia akan menarik kaki dian emas gereja Efesus ini dari tempatnya. Sekali lagi saudara, ini adalah satu konsekuensi yang serius yang Tuhan akan berikan kepada gereja Efesus jika mereka tidak bertobat. Karena gereja ini kemudian akan meredup, gereja ini tidak lagi ada terang,
Gereja ini tidak lagi mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah saudara, jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak meriset kasih mereka kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan lagi menganggap gereja mereka sebagai gereja Tuhan yang sejati. Saudara, seorang nenek berusia 90 tahun. Dia telah menikah 70 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak dan banyak cucu. Satu kali saudara, dia mendatangi seorang pengacara dan kemudian dia berkata bahwa dia ingin menceraikan suaminya. Bayangkan saudara, dia telah menikah 70 tahun dengan suaminya dan dia berkata dia ingin menceraikan suaminya. Saudara, pengacara ini terheran-heran dan bingung karena dia baru pernah menemui kasus seperti ini. Dan kemudian dia bertanya kepada nenek ini, "Nenek, Anda serius?" gitu ya. 70 tahun itu adalah waktu yang tidak singkat, ini adalah waktu yang sangat lama. Gitu ya. Engkau dan suamimu sudah berusia 90 tahunan. Apa alasanmu mengajukan perceraian ini? Saudara, dalam hati mungkin pengacara ini berkata begitu ya, ampun deh nenek ini ya. Sudah bau tanah ya, hidup mungkin tinggal sebentar lagi. Kenapa mau bercerai? Nah, saudara, nenek ini kemudian menjawab, "Suamiku pernah sekali berselingkuh dengan sahabat baikku ketika aku mengandung anakku yang kedua 60 tahun yang lalu. Dan saya baru mengetahuinya kemarin." Pengacara itu kembali berpikir, saudara-saudara. Kemudian dia menjawab, "Nenek, dengan segala hormat, saya ingin mengingatkan bahwa itu hanyalah kesalahan satu malam 60 tahun yang lalu. Dan 60 tahun kemudian suamimu akhirnya toh setia kepadamu. Usia kalian tidak akan lama dan saya tidak melihat ini sebagai keputusan yang tepat." Saudara, si nenek ini dengan tenang menjawab demikian. Ini saya baca di sebuah media sosial, saudara ya. Sangat menarik, nenek ini kemudian menjawab, "Malam ini bukanlah suatu kesalahan. Ini adalah suatu pilihan. Suatu pilihan yang telah menjadikan 70 tahun usia pernikahan kami sebagai suatu kebohongan. Saya tertipu karena saya merasa sudah mencintai seorang pria yang setia selama 70 tahun ini. Dan mengira cinta kami itu adalah cinta yang sejati." Pak pengacara, ini bukanlah masalah satu malam. Ini adalah satu malam yang mengkonfirmasi siapa dia sebenarnya. Nah saudara, kemudian dia berkata, "Bagaimana saya dapat lagi mempercayai kemurnian cintanya? Seandainya waktu ini bisa kembali, seandainya waktu ini bisa kembali, tetapi tidak mungkin, bukan? Nah saya akan tetap menceraikannya." Saudara, dalam hati ketika saya membaca kisah ini saya berkata, aduh nenek ini terlalu. Saudara, bersyukur Tuhan kita tidak seperti nenek ini, saudara ya. Ketika menyadari dia tidak lagi dicintai dengan cinta yang sejati oleh manusia yang dikasihinya. Dia tidak serta-merta kemudian menghukum dan meninggalkan gereja Efesus. Namun saudara, kemudian Tuhan memberikan satu peringatan terlebih dahulu kepada gereja di Efesus. Namun saudara, ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntut kasih yang sejati. Sama seperti nenek itu, yang menuntut kasih yang totalitas, kasih yang tulus, kasih yang bergairah, kasih yang tanpa perselingkuhan dari saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih melihat hati kita. Apa yang nampak di permukaan dia tidak perhatikan. Dia lebih menghargai kasih yang sejati, yang murni, yang lahir dari hati kita. Daripada prestasi yang nampak di luar.
Saudara, ada seorang aktivis gereja kita mengatakan sesuatu tentang gereja kita. Bulan ini kita berbicara tentang gereja dan kita akan bersama-sama merefleksikan kasih Tuhan bagi gereja kita. Nah saudara, seorang bapak ini berkata kepada saya, dia panggil saya Ci ya. Dia bilang, Chester, gereja kita ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Oh ya betul, dia berkata, kita punya gedung yang baik. Ya. Salah satu gedung begitu megah untuk ukuran kota Malang. Bahkan kita punya 2. Ya. Nah gereja kita juga dikenal sebagai gereja yang cukup baik di dalam pelayanan mimbar. Ya. Semua hamba-hamba Tuhan yang naik dapat mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan yang murni dan baik. Dan kemudian gereja kita juga punya privilege dengan mudah bisa mencari pembicara-pembicara yang baik karena konteks kota Malang. Nah kemudian kita juga banyak melakukan pembinaan yang baik juga bagi jemaat. Pelayan-pelayan ibadah yang sangat luar biasa, pelayan-pelayan musik yang sangat luar biasa. Wah itu semua berkat Tuhan. Jemaat relatif setia, SDM sangat melimpah. Ya, dan kemudian kita juga dicukupi oleh Tuhan di dalam ekonomi, di dalam keuangan. Tuhan cukup memberikan berkat bagi gereja kita. Lalu dia berkata, kalau kita tidak bersyukur untuk itu semua, maka itu keterlaluan, Ci, itu keterlaluan. Nah saudara, kemudian saya berkata, wah betul sekali Pak, betul sekali. Kalau kita tidak bersyukur, itu terlalu namanya. Nah kemudian saya tambahkan, kalau kita kemudian melempem dan kemudian tidak semangat melayani Tuhan, wah itu juga terlalu. Ya. Nah saudara, saya percaya di atas apa yang Tuhan tengah kerjakan bagi umatnya. The greater good yang tengah Allah kerjakan bagi dunia ini. Di atas pandemi ini saudara, saya yakin Tuhan mengizinkan gereja-gerejanya diguncang oleh pandemi ini. Dari zona nyaman sehingga saudara membuat kita, saudara dan saya tersadar dan kemudian mau bertumbuh. Saudara, virus COVID-19 ini saya yakin juga Tuhan pakai agar gereja-gerejanya mau mengoreksi diri. Mau melihat akan keberadaan spiritualitas mereka. Apakah mereka sudah menjauh dari Tuhan? Apakah cinta mereka, kasih mereka itu masih menggelora di hadapan Tuhan? Tetap mengasihinya, tetap setia kepadanya. Saudara, bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja kita pada saat ini juga membutuhkan spiritual reset? Apakah engkau dan saya pada saat ini sungguh-sungguh perlu bertobat dan meriset kembali kasih kita kepada Allah. Kembali kepada kasih kita yang semula. Saudara, C.S. Lewis mengatakan satu hal yang sangat luar biasa dan cukup dikenal. Quote ini saudara tentang penderitaan. Dia berkata, God whispers to us in our pleasures, speak in our conscience, but shout in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf word. Allah berbisik kepada kita di dalam kesenangan kita. Dia berbicara di dalam hati nurani kita. Tetapi Allah berteriak di dalam penderitaan kita. Dan itu merupakan megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Saudara, Tuhan mengingatkan gerejanya dengan suaranya yang menggelegar, dengan megafon melalui pandemi ini. Melalui penderitaan ini. Mengapa saudara? Untuk apa? Agar gerejanya, engkau dan saya mau kembali kepada kasih kita yang sejati kepadanya. Saudara, apakah pada saat ini engkau sedang jauh dari Tuhan? Apakah pada saat ini justru di masa pandemi ini engkau merasa semakin terpuruk di dalam dosa? Apakah ketika kesulitan di masa pandemi yang semakin menekan ini engkau semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan?
Engkau semakin malas untuk beribadah, apalagi di dalam situasi yang kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama di ruang ibadah. Saudara, mari kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Bagaimana relasimu dengan keluarga? Bagaimana relasi keluargamu dengan Tuhan? Apakah keluargamu pada saat ini tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan? Tetap melakukan mesbah doa di tengah-tengah keluarga? Apakah para orang tua, saudara dan saya tetap memastikan anak-anak kita tetap mengikuti sekolah minggu, beribadah secara online? Nah saudara, marilah kita tetap menjaga spiritualitas kita. Tetap menjaga keluarga-keluarga kita. Agar keluarga kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ataukah pada saat awal pandemi engkau begitu semangat mengikuti ibadah online, mengikuti pembinaan-pembinaan, namun kerinduanmu lama-kelamaan saudara semakin meredup, engkau semakin jauh dari Tuhan, dan seiring beratnya penderitaan dan juga tekanan akan pandemi ini, saudara kemudian makin meninggalkan Tuhan. Saudara, kepada jemaat-jemaat yang pernah terpapar dan yang pada saat ini sedang terpapar, saya selalu berdoa buat mereka. Dan doa saya, saudara, yang selalu saya tekankan adalah satu. Saya mohon Tuhan agar mereka ketika menghadapi penderitaan yang tidak mudah ini, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Mereka kembali dan semakin berdekat dengan Tuhan. Saudara, bagi engkau dan saya yang melayani Tuhan, saya bersyukur masih banyak pelayan ibadah yang begitu setia melayani. Bersyukur untuk para orang tua yang masih mengizinkan anak-anaknya mengambil bagian di dalam pelayanan untuk melakukan live streaming. Walaupun di tengah resiko yang tidak kecil, saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan saudara dan kerelaan Bapak Ibu semua. Saudara, saya bersyukur juga buat para majelis. Di dalam kondisi yang tidak mudah ini, mereka masih tetap bersedia untuk melayani, menjadi majelis jemaat bagi gereja ini. Namun saudara, biarlah bagi saudara dan saya yang melayani Tuhan, kita tetap merindukan, kita bisa melayani Tuhan dengan hati nurani yang sejati. Kita semakin rendah hati, kita semakin tidak memikirkan akan kepentingan diri kita sendiri. Kita boleh semakin sehati, semakin melihat orang lain itu lebih utama, semakin peka akan segala kebutuhan jemaat, semakin menaruh kepentingan jemaat dan gerejanya di atas yang lain, semakin erat bergandengan tangan untuk bersama-sama menolong gereja Tuhan perlahan demi perlahan bangkit dan kemudian berjuang melewati pandemi ini dan keluar sebagai pemenang. Saudara, D.L. Moody satu waktu berkata demikian. Dia adalah seorang pengkhotbah di akhir abad yang ke-18, saudara. Pada waktu dia begitu lelah karena habis pelayanan yang cukup lama, dia harus beristirahat sebentar di rumah dan kemudian dia dengan cepat dia harus memulihkan segala keletihannya dan kembali melayani Tuhan. Nah saudara, keluarganya yang melihat dia mencoba untuk menahan dia dan berkata, lebih baik engkau tidak pergi lagi, sudah tidak usah pergi, istirahat saja. Tapi kemudian D.L. Moody berkata begini saudara, I may grow weary in the walk, but I never grow weary of the walk. Artinya apa saudara? Dia berkata, mungkin aku merasa lelah sekali di dalam apa yang saya lakukan pada saat ini. Tetapi saya tidak pernah bosan dengan apa yang saya lakukan. Karena dia begitu sangat mengasihi pelayanan yang dia lakukan pada saat ini. Nah saudara, saya berharap kita semua di tengah kondisi yang tidak mudah ini tetap memiliki hati yang bersemangat, hati yang tetap menggelora, hati yang berdasarkan motivasi kasih yang semula itu untuk boleh melayani
gerejanya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini. Saudara, peringatan Tuhan atas gereja di Efesus kiranya boleh menjadi peringatan bagi saudara dan saya, bagi gereja kita. Bagi gerejanya yang menuruti perintahnya, Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Mereka boleh makan buah pohon kehidupan, saudara, sehingga mereka bisa hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di kehidupan yang baru dan menikmati kekekalan yang sempurna bersama dengan Dia kelak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini boleh menolong gereja Tuhan untuk mengingat kembali akan segala keberadaan mereka pada saat ini di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mungkin tengah terpuruk pada saat ini. Mereka jauh dari Tuhan. Mereka tengah merasa begitu berat menghadapi tantangan pandemi ini yang telah melanda keluarga, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, mengingatkan kami. Justru di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, mereka harus lebih bersandar, lebih berharap, lebih mengandalkan Tuhan. Tuhan pulihkan spiritualitas kami ya Bapa, sehingga kami boleh tetap menjaga hati nurani kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran Engkau, menjaga hidup kami untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan pertolongan daripada Tuhan, gereja kami boleh bersama-sama dengan anugerah yang daripada Tuhan boleh melewati masa pandemi ini. Dan Tuhan boleh berkenan akan setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bagaimana kasih mula-mula, kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita dan ketika pertama kali kita mengenal dan percaya kepada Kristus. Biarlah ini terus memotivasi kita di dalam berjalan mengikut Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah kita boleh mengikutinya dengan kembali memandang kepada kasih yang telah dinyatakan Kristus di atas kayu salib. Mari jemaat kita mempersiapkan hati kita naikkan pujian KPPK 230, Nyawaku Diberikan.
Jemaat sekalian, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang melandasi kita mengadakan sakramen perjamuan kudus yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Biarlah kita boleh mengambil waktu tenang, merefleksikan di dalam waktu-waktu ini bagaimana perjalanan kita mengikut Tuhan. Adakah ingatan akan salib Kristus, ingatan akan darah yang telah tercurah, darah yang sangat mahal itu, boleh sekali lagi mengoreksi kembali akan hidup kita, bagaimana perjalanan kita mengikut Tuhan. Atau adakah dosa yang tersembunyi yang masih kita lakukan di dalam hidup kita, yang tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Tuhan tahu dan melihat. Marilah kita memohon sekali lagi pengampunan dari Tuhan. Tuhan sucikan kita sehingga kita layak untuk boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu tenang, kita merefleksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kami kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan yang sangat mulia bagi hidup kami. Kami mengingat akan penebusan yang telah Tuhan lakukan bagi kami semuanya. Dan kiranya kami boleh menyadari bahwa kami terkadang dalam kelemahan kami masih jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan menyucikan dan melayakkan kami kembali. Dan biarlah kami boleh diberikan kekuatan baru untuk kembali hidup sesuai dengan yang seperti yang Tuhan mau. Kami kembali boleh berjalan di jalan yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh duduk semeja bersama saudara-saudara kami seiman untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku." Yesus juga mengangkat cawan dan berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku." Kepada kepala keluarga atau orang yang dituakan di rumah boleh membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga, dan kita akan bersama-sama untuk memakan roti dan meminum anggur perjamuan. Bagi jemaat, saya mengajak kita berdiri dan kita boleh mengangkat roti kita di tangan kanan kita, dan kita akan berdoa sebelum kita memakan roti perjamuan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tangan kanan kami ada roti perjamuan yang akan kami makan bersama. Biarlah peringatan
akan tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kami. Peringatan akan daging di kepala Tuhan yang terpecah bagi kami. Biarlah ini mengingatkan kami terus menebus pikiran kami dan menebus hidup kami. Dan memperbarui hati kami di dalam mengikut Tuhan. Supaya kami boleh setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kiranya ini menjadi alat untuk memperbarui hidup kami. Untuk setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat kita menerimanya. Mari kita mengangkat anggur yang telah kita siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tangan kanan kami ada cawan berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah yang mahal, yang tak ternilai, yang telah tercurah untuk menggantikan kami. Yang telah tercurah untuk membasuh semua dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Untuk sekali lagi kami mengenang, mengingat, dan menanamkan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Bahwa darah yang mahal itu telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Dan biarlah ketika kami meminumnya, biarlah anggur ini akan ada di dalam tubuh kami, mengalir di aliran darah kami. Mengingatkan setiap kami bahwa seluruh anggota tubuh kami telah ditebus. Dan kami seharusnya menggunakannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita menerimanya. Kita berdoa sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan sekali lagi kami diingatkan akan karya pengorbanan Kristus yang mulia yang telah menebus kami. Itu artinya bahwa kami harus kembali memfokuskan hidup kami. Harus kembali memikirkan bagaimana kami menjalani hidup kami. Agar setiap pikiran, perbuatan, dan tindakan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila sakramen perjamuan kudus ini juga boleh memberikan pengharapan kepada kami. Memberikan kami keyakinan. Memberikan kami jaminan bahwa setiap kami yang telah percaya kepada Kristus, ketika kami memasuki kerajaan surga nantinya, kami boleh mengikuti perjamuan anak domba yang mulia, yang megah yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang percaya. Dan itu artinya bahwa Tuhan juga akan memelihara hidup kami, menjaga kami, memampukan kami melewati hari-hari ini. Walaupun di tengah-tengah kesukaran, walaupun di tengah-tengah situasi yang menakutkan bagi kami. Tetapi kami tahu bahwa ada tangan Tuhan yang akan memimpin kami. Ada Tuhan yang akan menyertai kami sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di dalam perjuangan untuk mengatasi lonjakan angka COVID yang tinggi dalam hari-hari terakhir ini. Kami berdoa untuk kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya direncanakan akan diadakan PPKM Mikro di Jawa dan Bali. Biarlah kebijakan ini boleh meredam dari lonjakan penyebaran dari COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua masyarakat Indonesia yang bergumul dalam masa pemulihan dari COVID ini. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang juga sebagian terkena dan juga bergumul untuk dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan hati yang berserah kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan akan terus memimpin dan menyertai.
Kami terus berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi rumah sakit lapangan yang kewalahan menerima pasien COVID yang semakin lama semakin banyak. Dan kami juga bersyukur untuk inovasi rumah sakit lapangan ketika mengadakan rumah sakit mobile bagi pasien-pasien COVID yang pernah divaksin. Kami berdoa bila inovasi ini dapat mendampingi jemaat-jemaat umat-umat Tuhan yang pernah divaksin tetapi terkena COVID. Kami berdoa Tuhan bila inovasi ini akan sangat menolong bagi masyarakat yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat dengan segala pergumulan yang ada, pergumulan pendidikan untuk bagi kelanjutan studi bagi anak-anak mereka yang telah menamatkan tingkat SMA. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat pengertian kepada orang tua untuk boleh mendampingi anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit yang kronis, yang terminal. Biarlah Tuhan juga boleh memampukan jemaat untuk boleh setia berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan rumah tangga yang dihadapi dalam situasi saat ini. Lapangan pekerjaan, keharmonisan dari suami istri dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang memampukan jemaat untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap memandang kepada Kristus yang adalah kepala dalam rumah tangga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Untuk setiap doa-doa kami boleh meyakini bahwa Tuhan yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berterima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur untuk ibadah yang telah kita ikuti pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh meneguhkan iman kita, boleh mengingatkan kita kembali bagaimana kasih yang mula-mula yang telah kita alami bersama ketika kita percaya kepada Kristus. Dan kiranya ini terus memotivasi kita untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Terima kasih kepada penginjil Esther Gunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada semua para pelayan ibadah yang setia melayani. Biarlah semua pelayanan menjadi persembahan kita kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selanjutnya seperti biasa persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code yang ada di layar maupun melalui transfer ke rekening gereja. Kiranya persembahan yang kita berikan, persembahan rutin gereja dan khususnya di minggu pertama ini persembahan persepuluhan dan persembahan untuk aksi peduli COVID-19 dari gereja kita untuk menolong jemaat-jemaat maupun simpatisan yang mengalami COVID-19. Biarlah ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, menjadi ucapan syukur kita karena Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai saat ini. Dan selanjutnya kita akan melihat warta tayang. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat GKKK Malang mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 27 Juni 2021. Berikut nama-nama peserta donor darah. Setelah melalui pembicaraan dengan gereja, maka Majelis Jemaat GKKK Malang telah menerima permohonan perpindahan jemaat dengan nama-nama sebagai berikut. Berdasarkan tata Gereja Kristen Kalam Kudus, maka permohonan ini akan diwartakan 2 kali pada tanggal 4 Juli dan 11 Juli 2021. Bagi jemaat yang menaruh keberatan atas nama-nama tersebut dapat menulis surat secara resmi kepada majelis dengan mencantumkan nama berikut alasannya.
Kebaktian doa streaming Selasa 6 Juli 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 11 Juli 2021, akan dilayani oleh Pendeta Beni Solihin. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita tahu bahwa pandemi belum berakhir dan akhir-akhir ini ada peningkatan dari lonjakan angka COVID. Marilah kita sebagai warga yang taat kepada pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan, biarlah kita boleh ikut ambil bagian. Dan kita boleh memperhatikan bagaimana prokes yang ketat ketika kita berada di luar rumah. Dan kiranya kita juga boleh bersama-sama mengingatkan untuk tetangga kita, keluarga kita yang belum divaksin, untuk kita boleh mendorong mereka untuk berani untuk divaksin. Dan kita bisa melihat ada banyak vaksinasi yang dilakukan semakin gencar akhir-akhir ini. Dan biarlah kita juga boleh mendorong orang-orang lain untuk dapat mengikutinya. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup kita dengan mengingat bagaimana kasih yang tak terhingga yang dari Tuhan yang telah kita alami. Dan oleh karena itu, arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.